Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Seperti janji kita kemarin ya Mbak, sekarang kita ketemu lagi. Sebelumnya masih ingat dengan saya? Mbak Tiana ya? Iya benar Mbak. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya senang sekali ketemu Mbak Tiana lagi. Baik, terima kasih ya Mbak Sinta ya. Iya. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Mbak. Baik, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya senang. Mungkin seberapa sering Mbak masih mendengar suara yang tidak diinginkan? Udah nggak terlalu sering, soalnya saya ketika dengar itu saya langsung mengerti seperti cara yang kemarin dipraktikkan. Bagus sekali ya Mbak Sinta. Mungkin saat suara itu masih muncul ya Mbak, berapa lama yang Mbak dengar suara itu berlangsung? Paling cuma beberapa detik aja, biasanya kan sampai 5 menit. Pasti ya. Dari mana suara yang Mbak dengar itu muncul ya menurut Mbak? Kalau itu dari pojok sih, kayak pojok kamar gitu. Kan biasanya kayak deket gitu, kayak nyata. Tapi sekarang suaranya kayak udah menjauh gitu. Baik, mungkin seberapa keras suara yang Mbak dengar? Apakah masih sekeras sebelumnya? Udah samar-samar sih. Apakah Mbak yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau orang lain Mbak? Kalau itu kayaknya saya sudah merasa kalau apa ya, suaranya itu tuh artinya tuh nggak nyata gitu. Seberapa sering Mbak mendengar suara yang bersifat negatif? Udah mulai berkurang. Kalau dari kemarin ini lebih mending ya Mbak, tapi masih terdengar ya? Terdengar. Baik, mungkin apa isi suara yang Mbak dengar? Apakah masih sama atau Kalau masih sama? yang kemarin kan kayak ngejek gitu Iya. ya, ngejek saya. Tapi kalau tadi malam tuh dengarnya cuma kayak apa ya, suara-suara apa ya, itu apa, kayak nyuruh kamu itu nggak berguna gitu aja sih. Seperti itu ya Mbak. Seberapa sering Mbak merasa tidak nyaman dengan suara yang didengar Mbak? Sekarang sih udah mulai berkurang ya. Baik, mungkin seberapa baik Mbak dapat mengendalikan suara yang muncul? Mungkin sudah mulai bisa dengan cara menghardik itu. Baik, jadi Mbak masih ingat ya cara yang kemarin sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi. Mungkin Mbak bisa coba lagi dipraktekkan gimana kemarin Mbak melakukan Caranya itu tutup telinga kan, tutup telinga, terus tutup mata, terus teriak, bilang pergi, kamu itu suara palsu, aku nggak mau dengar. Itu kan Mbak? Iya Bener ya? benar, bagus sekali Mbak. Mbak masih mengingat cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik yang saya ajarkan kemarin ya. Untuk selanjutnya, apakah Mbak konsisten untuk melakukan cara menghardik yang saya ajarkan setiap kali mendengar suara yang Mbak rasakan atau dengar? Kadang belum konsisten sih, masih kayak bingung gitu. Mungkin selain cara tadi, apakah Mbak tahu cara lain untuk menghilangkan halusinasi yang Mbak dengar? Paling cuma tidur, habis itu tidur. Baik Mbak, sesuai janji kita kemarin ya, hari ini kita akan belajar cara untuk menghilangkan halusinasi dengan cara bercakap dengan orang lain. Tujuannya itu untuk mengontrol halusinasi dan menolak halu yang muncul. Apakah Mbak bersedia? Boleh. Baik Mbak, untuk waktunya 15 menit ya. Tempatnya di sini saja. Apakah Mbak bersedia? Iya. Baik, yang pertama, apakah Mbak sudah mengerti cara mengontrol halusinasi dengan bercakap? Belum. Baik, metode ini itu membantu Mbak dalam menghadapi halusinasi, terutama pendengaran ya Mbak. Jadi ketika suara-suara itu muncul atau
Mbak merasakan itu nyata ya suaranya, jadi bisa langsung ngobrol dengan orang lain untuk mengalihkan perhatian Mbak dengan suara-suara yang muncul di pikiran Mbak tersebut. Untuk tujuannya itu bisa mengurangi halusinasi, terus bisa membedakan ini nyata atau tidak, dan meningkatkan kualitas hidup Mbak. Jadi untuk yang perlu disiapkan pada cara kedua ini hanya Mbak bisa menyiapkan waktu, lalu komitmen dan lawan bicara Mbak. Seperti itu ya Mbak. Baik Mbak, langsung saya ajarkan dulu ya. Baik, untuk caranya itu ketika Mbak mendengar suara itu, Mbak bisa langsung mencari teman mengobrol agar suara itu tidak muncul. Seperti itu ya Mbak. Ya. Mungkin sekarang Mbak bisa mencoba mempraktikkan dengan saya ya Mbak. Aku dengar Mbak, aku dengar suara. Mbak dengar nggak? Untuk suara itu saya tidak dengar ya Mbak, tapi saya percaya Mbak Sinta mendengar suara itu. Mungkin suaranya apa ya Mbak? Soalnya dia itu apa? Ngejek saya lagi. Mengejek seperti apa mungkin Mbak Sinta? Aku tuh jelek. Tapi sama-sama sih. Oh, ini udah hilang kok. Mungkin lebih baik Mbak Sinta itu tidak memikirkan suara itu, karena pada kenyataannya Mbak Sinta itu cantik ya, jadi tidak jelek. Tuhan sudah menciptakan kita itu sesempurna mungkin ya Mbak. Jadi Mbak jangan berpikiran seperti itu. Suara jelek itu jangan didengarkan ya Mbak. Baik, nah mungkin contohnya seperti itu ya Mbak Sinta. Bagus sekali Mbak Sinta sudah bisa mempraktikkan ya. Bagaimana perasaan Mbak Sinta setelah mengontrol halu dengan teknik bercakap dengan orang lain? Lebih paham kalau caranya menghilangkan halusinasi itu bukan cuma menghardik aja kan, bisa bercakap-cakap dan juga ngomong Mbak. Iya benar Mbak. Baik, mungkin Mbak bisa coba sebutkan lagi pengertian dan tujuan metode kita hari ini, yaitu mengobrol dengan orang lain. Pengertiannya itu kita bicara dengan seseorang ketika saat mendengarkan sesuatu. Iya. Biar kita nggak mendengarkan suara-suara palsu. Iya benar sekali ya Mbak, bagus sekali. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Mbak halusinasi? Ibu coba nanti praktikan dan dari latihan tadi ya. Mbak bisa melakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi ya. Bisa melakukan 3 kali sehari atau pada saat Mbak mendengar suara itu, supaya suara itu dapat hilang ya Mbak. Oke, baik, bagaimana kalau kita berbincang lagi besok tentang cara yang lain? Boleh? Cara apa itu? Nah, cara yang ketiga itu kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Mbak bersedia? Oke, mau. Baik, untuk waktunya besok saya akan datang pukul 9 pagi ya, waktunya 15 menit. Dan untuk tempatnya di sini saja, atau mungkin Mbak Sinta pengen di tempat lain? Di sini aja sih. Baik Mbak, kalau begitu sudah cukup ya. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.